Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat Islam, iman dan taufik, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat-nikmat tersebut, kita semuanya pagi hari ini bisa hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan, memberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang lurus terhadap kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada makhluk termulia, pemimpin dari seluruh umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, wis dawuh sapa Aisyah istri Nabi, ja'at seni was teka ing ingsun sapa Bariratun Barirah. Faqalat, nuli ngucap sapa Barirah, ini sak temene ingsun iku katabtu wis gawe akad mukatabah sapa ingsun ahli ing tuan ingsun ala tis'i awaqin ing atase 9 pira-pira auqiyah fi kulli amin ing dalam saben-saben taun uqiyatun
fi kulli amin iku ing dalem saben-saben taun uqiyatun utawi sak uqiyah. Fa'inini mongko nulunga sapa sira Sayyidah Aisyah ing ingsun. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun, in ahabba lamun demen sapa ahluki tuan sira wadon Barirah an a'uddaha ing yanto nyiapaken sapa ingsun ing Barirah lahum ha ing auqiyah ya auqiyah utawa ing tis'i awaqin lahum kanggo ahluki wa yakunu lan ana apa wala uki bondo warisan sira iku li kedue ingsun fa'altu mongko nglakoni sapa ingsun. Fadhahabat mongko lunga sapa Barirah ila ahliha maring tuane Barirah. Faqalat nuli ngucap sapa Barirah lahum maring ahliha fa'abau nuli abai ora ngersakaken sapa ahluha alaiha ing atase Barirah. Fajaat nuli teka sapa Barirah min indihim saking ngersane ahliha wa Rasulullah lan utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun wong kang lenggah. Faqalat nuli ngucap sapa Barirah, ini sak temene ingsun iku qad aradtu teman-teman wis nawaraken sapa ingsun zalika ing mangkono kanggo selewat yaitu yang ditawarkan oleh Aisyah alaihim ing atase ahluha. Fa abau nuli abai tegese nolak sapa ahluha illa ayyakuna kejaba yen ta ana apa alwalau bondo warisane budak lahum ketue ahluha. Fasami'a nuli krungu sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat nuli aweh kabar sapa Aisyah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi khudhiha ngalapa sapa sira wadon ing Barirah wastariti lan aweh syarata sapa sira wadon lahum ketue ahluha alwala'a ing wala. Alwala'a ing wala harta warisan budak. Fa innamal wala anang pestine utawi wala iku liman ketue wong ataqa kang wis merdekaaken sapa man. Fa fa'alat mongko nglakoni sapa Aisyah. Summa qama nuli jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnasi ing dalem menungsa fa hamidanuli muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah wa asnalan muji alaihi ing atase Allah. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi amma ba'du ma balu rijalin apa kahanane pira-pira wong lanang yastarituna kang nyarataken sapa rijal syurutan ing pira-pira syarat laisat kang ora ana apa syurut iku fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah. Makana utawi barang kana kang ana iku min syartin saking syarat laisa kang ora ana apa syarat fi kitabillah iku fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah bahwa mongko utawi syarat iku batilun batil. Wa in kana lan meskipun ana apa syarat iku mi'ata syartin 100 syarat. Qada'ullahi utawi qada'ullahi ahaqqu wa syartullahi awthaqu. Qada'ullahi utawi ngodok ketaatan maring Allah iku ahaqqu luweh berhak wa syartullahi lan utawi syarate Allah iku awthaqu luweh
dan percaya. Wa innamal wala'u lan angin pestine wala iku liman ketuwe wong a'taqa kang wis merdekaaken sapa man. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari wa inda Muslimin. Faqala ishtariha, tuku sapa sira wadon ing ishtariha nuku sapa sira wadon ing Barirah wa a'tiqiha lan merdekakno sapa sira wadon ing Barirah washtariti lan awe syarat sapa sira lahum ketuwe ahluha alwala'a ing wala. Hadirin rahimakumullah, hadis yang agak panjang yaitu tentang masalah di sini jual beli budak yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, meskipun dari sisi jual beli budaknya pada hari ini jelas tidak ada dan tidak kita lakukan karena memang nggak ada budak, tetapi ada beberapa pelajaran yang nanti bisa diambil dari kisah yang terjadi antara Sayyidah Aisyah dan Barirah. Barirah ini nama orang, nama orang, seorang budak perempuan. Bisa jadi referensi untuk memberi nama anak, Barirah. Jadi ada diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa suatu ketika Barirah, ini seorang budak perempuan, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwa aku telah melakukan akad mukatabah dengan tuanku dengan membayar 9 auqiyah. Auqiyah kemarin itu adalah uang dirham, uang dirham tertentu ya, 9 awaq, 9 dirham. Pada setiap tahunnya saya membayarnya 1 uqiyah. Maka tolonglah aku untuk bisa membayar itu. Ini Barirah berkata kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan jika tuan kamu itu mau untuk kemudian aku yang membayar itu, tapi dengan ketentuan nanti harta warisan kamu setelah kamu meninggal itu untuk aku, maka aku akan lakukan. Setelah itu Barirah itu pulang ke tuannya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, tetapi kemudian tuannya itu tidak setuju dengan cara yang seperti itu. Kalau disyaratkan
tuannya mengatakan apabila kamu bisa membayar uang misalnya 1 juta, maka kamu merdeka. Ini namanya apa? Mukatabah. Nah, dan apabila ternyata nanti budak itu budak itu mampu untuk membayarnya, maka dia akan mendapatkan kemerdekaannya. Itu yang disebut dengan akad mukatabah. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang seperti ini adalah disyariatkan. Artinya dianjurkan untuk dilakukan oleh sayyid kepada budak yang dimilikinya. Dia dianjurkan untuk memerdekakannya, atau dianjurkan untuk melakukan akad mukatabah juga, yaitu sayyid menawarkan kepada budaknya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah harta tertentu. Hadirin rahimakumullah, dan inilah yang berhak untuk menerima zakat, yaitu budak mukatab. Ini yang pertama yang kita perlu jelaskan terkait dengan mukatabah ini. Jadi pernyataan dari Barirah yang mengatakan katabtu ahli ala tis'i awaqin. Katabtu ahli di situ yang dimaksud adalah tuannya, tuan pemilik dari Barirah. Barirah seorang budak perempuan, kemudian memiliki sayyid, yang sayyidnya itu melakukan akad mukatabah dengan Barirah. Sayyidnya mengatakan, sayyidnya mengatakan kepada Barirah bahwa kamu akan merdeka apabila kamu membayar 9 auqiyah. Auqiyah itu kemarin sudah kita jelaskan, yaitu bagian dari uang dirham. Dirham itu uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar itu terbuat dari emas, kalau dirham dari perak. Jika kamu bisa membayar 9 auqiyah, dengan dicicil setiap tahunnya kamu membayar 1 auqiyah, berarti 9 tahun nanti baru lunas, maka kamu merdeka. Siapa? Barirah menjadi merdeka. Ini namanya akad mukatabah yang dilakukan tuan pemilik Barirah ini dengan Barirah sebagai budaknya. Nah, kemudian Barirah ini datang minta pertolongan kepada Sayyidah Aisyah. Ini kan kesempatan ya, kesempatan bagi Barirah untuk bisa memerdekakan diri. Kemudian Sayyidah Aisyah itu sanggup untuk membantu dari Barirah ini membayar uang itu. Membayar 9 auqiyah itu untuk siapa? Untuk Barirah, agar Barirah itu nanti merdeka. Tapi nanti harta warisan dari Barirah itu untuk Sayyidah Aisyah. Itu yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi itu ditolak oleh oleh tuan dari Barirah itu. Mereka ingin bahwa Barirah itu setelah dibeli oleh Sayyidah Aisyah, kemudian dimerdekakan oleh Aisyah, terus harta peninggalannya itu tetap menjadi pemilik dari tuan awalnya. Itu yang diinginkan oleh tuannya tersebut. Sebelum ke situ biar kita paham, kalau ada seorang budak memiliki harta, dia mati. Harta warisannya untuk siapa? Itu namanya al-wala ya. Harta warisannya untuk siapa?
harta warisannya ya untuk ahli warisnya dari keluarga nasabnya jika ada. Tetapi jika nggak ada, misalnya nggak ada anaknya, nggak ada ahli warisnya, maka wala atau harta waris, harta peninggalan dari si budak itu adalah hak dari atau ahli warisnya adalah orang yang telah memerdekakannya. Orang yang telah merdekakannya. Ini yang dimaksud budak yang telah dimerdekakan. Kalau budak itu misalnya masih menjadi budak, ya jelas itu milik tuannya. Misalnya seorang budak itu sampai mati jadi budak, yaitu tetap menjadi tuannya karena budaknya saja itu milik tuannya, hartanya juga milik tuannya tentu saja. Itu kalau budak itu belum dimerdekakan. Yang kita bicarakan ini adalah ada seorang budak sudah dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian budak ini meninggal dunia. Dia memiliki harta peninggalan, harta warisan. Nah, harta warisan ini haknya siapa? Pertama, jika ada ahli warisnya, ada suaminya, ada anaknya misalnya, maka ya hak waris dari ahli warisnya tersebut, anak atau misalnya suaminya atau keluarga dekatnya yang tergolong sebagai ahli waris. Tapi jika seandainya nggak ada, jadi anaknya nggak ada, istri atau suaminya nggak ada, pokoknya ahli warisnya nggak ada, maka harta peninggalannya yang disebut dengan wala itu adalah hak orang yang sudah pernah memerdekakan dia. Artinya mantan dari pemilik budak dia atau mantan dari orang yang pernah menjadi tuan dia, pemilik dia. Itulah yang berhak untuk menerima warisannya. Bisa difahami? Jadi seorang budak, laki-laki atau perempuan secara umum, apabila dia telah dimerdekakan, kemudian budak yang orang merdeka yang mantan budak tadi mati, maka harta peninggalannya untuk siapa? Untuk ahli warisnya, jika ada. Tetapi jika nggak ada, maka untuk orang yang dulu memerdekakan dia, yaitu mantan tuannya. Itulah yang berhak untuk mengambil harta warisan dia. Itu yang disebut dengan al-wala di situ. Nah, wala itu haknya dari tuan yang telah memerdekakan dia. Nah, itu seperti itu dalam hukum Islam. Pertama ya ahli warisnya dulu, karena memang dia sudah orang merdeka. Dia sudah orang merdeka. Maka harta peninggalannya untuk ahli warisnya. Nah, kalau nggak ada ahli warisnya, baru harta itu menjadi hak mantan tuannya. Orang yang telah memerdekakan dia. Nah, ini yang kedua yang perlu kita pahami. Yang pertama tadi tentang apa? Akad mukatabah. Yang kedua adalah tentang masalah al-wala, yaitu harta peninggalan dari seorang budak. Ini mesti kita pahami agar kita bisa memahami hadis ini. Nah, di sini ketika terjadi akad mukatabah antara Barirah dengan tuannya, bahwa Barirah akan dimerdekakan jika membayar 9 auqiyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini akan membayarnya. Akan membayarnya ketika dibayar, maka nanti maksudnya dibayar ini dibeli. Barirah ini dibeli oleh Sayyidah Aisyah dari tuannya, kemudian dimerdekakan. Berarti kan walaknya nanti untuk Sayyidah Aisyah, karena yang memerdekakannya adalah Sayyidah Aisyah, bukan tuannya yang pertama. Tapi tuannya itu nggak mau, inginnya nanti walaknya untuk mereka. Inginnya mereka walaknya itu harta peninggalan dari Barirah nanti seandainya dia mati, maka itu untuk
mantan tuannya yang pertama, bukan untuk Sayyidah Aisyah. Maka itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah, sampai berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah bersabda, fa innamal wala'u liman a'taqa. Ini menjadi dalil yang disimpulkan dari situ bahwa harta peninggalan seorang budak, mantan budak itu adalah milik orang yang telah memerdekakannya. Tapi setelah jika ahli warisnya dari keluarganya itu nggak ada. Jika masih ada, maka mereka lebih didahulukan. Nah, kemudian dari pernyataan keluarganya yang kemudian memberikan syarat ini dan itu, yaitu meskipun sudah dibeli oleh Sayyidah Aisyah dan yang memerdekakan itu Sayyidah Aisyah, dia tetap mensyaratkan agar walaknya untuk mereka. Ini adalah sebuah syarat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak sesuai dengan syariat. Sehingga syarat yang semacam itu, syarat yang diajukan, ini dalil secara umum, syarat yang diajukan oleh seseorang yang itu bertentangan dengan bertentangan dengan syariat Islam, maka itu tidak bisa diterima. Meskipun syarat yang disampaikan itu sampai 100 syarat, semuanya itu tidak diterima. Ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa maka min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Syarat yang enggak ada di dalam kitab Allah untuk melanggar ketentuan yang telah ditentukan di dalam syariat Islam, maka syarat seperti itu adalah syarat yang batil. Kan dalam ketentuan syariat, wala itu adalah untuk orang yang telah memerdekakan seseorang. Itu walaknya untuk dia, liman a'taqa, itu yang ketentuannya dalam syariat Islam. Sementara orang tadi, meskipun Sayyidah Aisyah yang memerdekakan, dia tetap mensyaratkan walaknya untuk mereka. Padahal yang memerdekakan budak itu Barirah akan dibeli oleh Aisyah, kemudian oleh Aisyah dimerdekakan, berarti yang berhak semestinya Aisyah, bukan Sayyid yang pertama. Tapi Sayyid pertama mau dibayar oleh Aisyah, tapi walaknya tetap untuk mereka. Nah, ini kan syarat yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Maka Nabi mengatakan, maka min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Meskipun syarat itu adalah 100 syarat, kalau nggak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka itu adalah batil yang tidak bisa untuk diterima. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada dalam hal mukatabah tadi, ada dilakukan secara kredit. Nah, itu menunjukkan bahwa itu boleh. Nah, jual beli kredit juga boleh. Jual beli secara kredit. Nah, sementara di sini mukatabahnya secara kredit. Dikatakan kamu akan merdeka jika kamu membayar 9 auqiyah. Setiap tahunnya kamu bayar 1 auqiyah. Berarti setelah setiap tahun 1 auqiyah, tahun depan 1 auqiyah, sampai 9 tahun maka kamu merdeka. Berarti di sini ada pencicilan, ya. Jadi dia mencicil untuk membayar mukatabahnya ini selama 9 tahun
dengan membayar 9 auqiyah per tahunnya itu berapa? 1 auqiyah. Dalam jual beli juga ada namanya jual beli secara bitaqsid, yaitu dengan cara dikredit. Nah, kredit itu juga diperbolehkan, jual beli kredit, tetapi akadnya harus benar. Kalau jual beli kredit, misalnya saya jual sepeda motor ini dengan harga misalnya 10 juta, dibayar secara kredit setiap bulannya sekian misalnya, maka itu juga diperbolehkan jual beli yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa hal yang bisa kita pahami dari hadis yang kita baca tadi, kisah antara Sayyidah Aisyah dengan Barirah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, naha was nyegah sapa Umar an bai'i ummahatil aulad, saking ngedol pira-pira ibune pira-pira anak. Nah, ini istilah ya. Kalau diterjemahkan nanti jadi nggak pas ya. Langsung kita bilang begini aja. An bai'i ummahatil aulad, saking ngedol umul aulad. Sebab kalau diterjemahkan secara harfiah artinya ibunya anak-anak. Nah, dilarang untuk menjual ibunya anak-anak, ya mesti. Nah, ibunya anak-anak nggak boleh dijual. Faqala, tetapi yang dimaksud di sini apa? Umul aulad ini adalah budak ya, budak. Nanti kita terangkan siapa umul aulad itu. Bukan diterjemahkan secara harfiah ibunya anak-anak. Faqala, nuli dawu sapa Umar, la tuba'u, ora dentol apa sapa ummahatul aulad, wala tuhabu, lan ora den hibahaken sapa umul aulad, wala turasu, lan ora den warisi sapa umul aulad. Yastamti'u biha ma bada lahu fa idza hurratun merdeka. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dur ruwati fawahima. Nah, jadi ummul walad itu adalah amat yang melahirkan anak dari tuannya. Itu yang disebut dengan ummul aulad, ummul walad. Jadi seorang budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Jadi kita pahami yang dalam syariat Islam, seorang sayyid itu apa? Pemilik budak di sini yang dimaksud sayyid. Karena nanti ada istilah sayyid itu kalau di sini habib misalnya, bukan itu. Sayyid artinya pemilik budak. Itu boleh untuk menggauli budak perempuannya yang disebut dengan amat. Halal. Budak perempuannya meskipun nggak dinikah, itu halal untuk digauli oleh sayyidnya. Ketika digauli oleh sayyidnya, ada kalanya budak perempuan itu kemudian hamil dan melahirkan. Nah, kalau budak perempuan itu kemudian melahirkan, berarti anaknya itu kan anaknya sayyid. Nah, anaknya dari tuannya itu. Nah, status anaknya itu apa? Merdeka, bukan budak. Status dari anaknya itu adalah dia merdeka. Orang yang merdeka bukan hamba sahaya. Lah ibunya bagaimana? Itu yang disebut dengan ummul aulad. Nah, ummahatul aulad di sini adalah yang budak itu tadi. Budak yang melahirkan anak dari sayyidnya. Itu yang disebut ummahatul aulad. Ini ketentuan dalam syariat Islam yang juga penting untuk kita pahami. Nah,
status dari umul awalatnya ini dia tetap budak, dia tetap amat, tetap dia hamba sahaya, tidak menjadi merdeka. Kalau anaknya dari sayyid yang dilahirkan oleh si amat itu menjadi merdeka. Nah, sedangkan ibunya yang disebut umul walad, dia tetap sebagai budak. Kalau tidak dimerdekakan oleh sayyidnya, ya dia tetap menjadi budak. Tetapi ada ketentuan di dalam syariat Islam, jika si budak perempuan itu memiliki anak sehingga dia disebut dengan ummul aulad, ummahatul aulad kalau jamak, maka dia tidak boleh dijual. Dia tidak boleh dijual. Kalau dia nggak punya anak, bisa dijual. Laki budak perempuan atau budak laki-laki boleh dijual kepada orang lain jika dia nggak punya anak. Tetapi jika, maksudnya anak dari tuannya, jika dia nggak punya anak dari tuannya, kalau dia punya anak dari misalnya sesama budak yang dinikahkan dengannya, ya semuanya budak. Maka ini tidak berlaku hukum yang tadi telah kita jelaskan. Yang di sini adalah anaknya itu anak dari sayyidnya. Maka anaknya merdeka, ibunya tetap budak, tetapi nggak boleh diperjualbelikan, harus dipertahankan. Kalau nggak punya anak bisa diperjualbelikan, boleh dikasihkan. Ini dikatakan diperjualbelikan bisa, atau dihibahkan bisa, dihadiahkan juga bisa. Misalnya saya punya budak, kemudian saya hadiahkan budak saya ini untuk kamu, boleh. Seperti yang dilakukan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah diberikan hadiah seorang budak perempuan namanya Hajar oleh Raja Mesir. Kemudian Hajar ini dihadiahkan lagi oleh Sarah, Sayyidah Sarah, kepada suaminya. Dikasihkan budak itu sebagai hadiah kepada suaminya. Sehingga menjadi halal Sayyidah Hajar bagi Nabi Ibrahim. Sehingga kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi juga pernah, Nabi diberikan hadiah dari Mesir juga budak namanya Mariatul Qibtiyah, diberikan hadiah untuk beliau. Sehingga kemudian beliau memiliki putra dari Mariatul Qibtiyah namanya Ibrahim. Jadi kalau dia punya anak namanya tadi apa? Ummul aulad, ummul walad atau ummul aulad. Nah, kalau dia sudah seperti itu, maka nggak boleh lagi dijual, nggak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain. Juga tidak boleh diwariskan. Kalau dia bukan ummul aulad, nggak punya anak, misalnya tuannya ini mati, kan diwariskan kepada anaknya. Karena ini kan statusnya seperti harta benda milik seseorang. Sehingga ketika mati diwariskan kepada anaknya. Tetapi jika dia adalah ummul walad, nggak bisa diwariskan lagi. Maka dikatakan di sini yastamti'u biha ma badalahu fa idza mata fahiya hurratun. Jadi dia tetap dipertahankan budak perempuan itu jika tuannya itu sudah mati. Ada kalanya budaknya dulu yang mati atau tuannya dulu yang mati. Jika tuannya mati, maka budak perempuan itu langsung merdeka. Kenapa? Karena nggak bisa diwariskan. Karena tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Karena jika diwariskan nanti bisa
Bisa berbahaya karena dari sisi apa? Dari sisi nasab akan rusak kalau diwariskan. Kenapa? Karena pertama sudah digauli oleh bapaknya misalnya. Digauli oleh bapaknya, punya anak lagi. Kemudian ketika diwarisi anaknya, digauli oleh anaknya. Terus punya anak lagi. Terus gimana ini anak dengan anak bapaknya dengan dari ibu yang sama? Nah, ini kan jadi rusak nasabnya. Karena itulah maka jika si amat itu telah telah digauli kemudian punya anak, maka ini sudah nggak bisa diwariskan kepada anaknya. Jika tuannya mati, maka dia hurratun. Dikatakan faidza mata, mana tadi? Faidza mata fahiya hurratun. Jika tuannya, sayyidnya itu mati, maka budak perempuan itu menjadi merdeka. Ini sebatas pengetahuan bagi kita tentang hukum masalah seputar perbudakan, karena ini juga kaitannya dengan jual beli juga. Kalau pada masa kita bilang sekedar pengetahuan, karena pada masa sekarang ini sudah nggak ada lagi perbudakan. Meskipun ada sebagian kelompok teroris, kelompok ekstremis di Timur Tengah itu yang mereka buat acara sendiri. Mereka buat acara sendiri untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan syahwat mereka. Mereka buat perang sendiri. Ya. Mereka buat perang di Timur Tengah dengan sesama Muslim dengan menuduh lawannya sebagai orang kafir. Kemudian musuhnya ini ditangkapi, dijadikan budak oleh mereka. Kata mereka itu adalah jihad, dan kemudian ketika mereka mendapatkan kemenangan, perempuannya ditangkapi, dijadikan budak perempuan, kemudian mereka gauli sepuasnya dengan atas nama amat dari mereka. Ini terjadi di Timur Tengah. Dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis, kelompok radikal di Timur Tengah. Atas nama apa? Atas nama agama. Mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran dengan mengatasnamakan ajaran agama. Jihad yang bukan jihad diatasnamakan sebagai jihad. Kemudian perzinaan yang mereka lakukan diatasnamakan sebagai ajaran dari Islam. Ini yang mencoreng nama baik dari Islam. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Nah, ini masih seputar itu ya, masih seputar masalah amat, masalah perbudakan. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Jabir, kunna ana sapa kita iku nabi'u ngedol sapa ingsun sarirayana ing sariyah, pira-pira sariyah kita. Sariyah itu apa? Ya budak-budak perempuan. Nah, pira-pira budak wadon kita rupane ummahatil auladi ummahatil aulad. Wa nabiyyu lan utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hayyun wong kang merdeka. Iku hayyun wong kang sugeng. La yara ora ningali sapa Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mangkono baik ba'san ing bahaya. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa sahahahu Ibnu Hibban. Zahir dari hadis ini bertentangan dengan zahir dari hadis pertama. Hadis pertama menjual ummahatul aulad boleh apa enggak? Enggak boleh. Nah, dalam hadis pertama sudah jelas naha Umar an bai'i ummahatil aulad.
Faqala la tuba'u. Ummahatul aulad itu nggak boleh dijual. Tapi dalam hadis yang kedua dikatakan, Jabir mengatakan kami itu menjual ummahatul aulad. Dan ketika itu Nabi masih hidup dan Nabi itu tidak melihat bahwa itu ada bahaya. Artinya Nabi tidak melarang. Nggak apa-apa menjual budak perempuan atau budak perempuan yang merupakan ummahatul aulad. Nah, di sini bagaimana? Sebagian ulama, jumhur al-ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis ini mansukh dengan hadis yang tadi pertama yang telah kita baca. Artinya hukum yang berlaku dalam hadis yang kedua yang kita baca, yang mengatakan boleh menjual ummahatul aulad, ini sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya oleh hadis yang pertama yang tadi kita baca, yaitu tentang haramnya menjual ummahatul aulad. Jadi hukum yang ditetapkan oleh mayoritas ulama berarti yang mana? Yaitu haramnya menjual ummahatul aulad. Karena secara akal juga sulit itu untuk bisa diterima secara akal ya. Tapi para ulama sudah menjelaskan. Kita mengikuti ulama, bukan akal-akalan kita, tetapi mengikuti apa yang sudah disampaikan atau disimpulkan oleh para ulama. Kalau secara akal seperti yang tadi kita sampaikan, bagaimana kemudian kalau itu dijual, bahkan ini salah satu tanda kiamat yang disebutkan di dalam hadis arba'in, yaitu di sini. Ini salah satu tanda kiamatnya akan terjadi seperti itu, di mana seorang anak bisa menggauli nanti ibunya dalam kasus seperti ini. Karena ketika umul aulad misalnya itu boleh diwarisi, nanti si anak itu bisa menggauli, karena anaknya tadi kan merdeka, berarti menjadi hak dari anaknya tersebut, bisa dia menggauli ibunya. Atau misalnya budak perempuan umul aulad itu dijual kepada orang lain, misalnya boleh dijual, seandainya ini secara akal dijual, kemudian setelah itu oleh pemilik kedua dijual lagi, oleh pemilik ketiga dijual lagi seandainya. Kemudian anaknya ini nggak tahu kalau itu ibunya, terus dibeli oleh anaknya ini. Terus setelah dibeli kan jadi amat bagi anaknya itu. Misalnya anaknya masih kecil, terus ibunya dijual sama bapaknya. Nah, ketika anak ini sudah besar, kemudian dia pengen beli budak perempuan itu. Ternyata ibunya sendiri yang dibeli. Kemudian digaulikan, bisa terjadi seperti itu. Nah, ruwet jadinya. Makanya dalam ketentuan Islam, jumhurul ulama menggunakan hadis yang pertama, hadis yang kedua ini mansukh. Jadi nggak boleh dijual kalau sudah dia menjadi ummul walad, nggak boleh dijual. Harus dipertahankan sampai tuannya itu mati. Kalau tuannya mati, dia menjadi merdeka, atau budak itu menjadi meninggal sebelum tuannya. Artinya dia bisa dimerdekakan, tetapi dia tidak bisa untuk dijual kepada orang lain. Dihibahkan nggak boleh, dihadiahkan nggak boleh, diwarisi juga nggak boleh. Ini ya, jadi ini mansukh. Inilah kita menjadi tahu seperti ini, bahwa ada an-nasikh wal mansukh. Ketika sebuah ayat dengan ayat yang lain, zahirnya itu ada pertentangan, maka jika masih bisa untuk dikompromikan, kedua-duanya sama-sama untuk
diamalkan, dijadikan sebagai hujjah, maka itu dilakukan. Tetapi apabila nggak bisa lagi dikompromikan, padahal dua-duanya sama-sama sabit, bukan yang satu dhaif atau yang satu maudhu', tetapi sama-sama sabit dari Rasulullah misalnya sebagai sebuah hadis dari sisi sanad dan matannya, maka di sini ada kemungkinan adalah ada an-nasikh wal mansukh dalam dua hadis tersebut. Seperti yang kita baca dua hadis ini, mayoritas ulama mengatakan di sini ada nasikh wa mansukh. Hadirin rahimakumullah, ini terlebih dahulu yang kita sampaikan. Setelahnya itu sudah tidak berbicara tentang perbudakan. Jadi kita 3 hadis yang kita baca seluruhnya berbicara tentang ketentuan hukum Islam berkaitan dengan jual beli, yaitu jual beli budak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.